Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor. Dan kali ini kita ada di konten yang rilis setiap hari Kamis. Enggak deng, kayaknya ini kita akan rilis hari Jumat mengingat gimana kalau yang biasanya rilis setiap hari Selasa dan Jumat untuk sementara ini season pertama selesai dan kita masih merancang untuk season yang kedua. Nah, untuk teman-teman yang udah nonton atau baru nonton acting klinik pertama kali, sebelumnya kita udah bikin beberapa video acting klinik ya di channelnya Aku Aktor. Teman-teman bisa tonton dan menonton beberapa video kami yang lain, kayak misalnya video kami yang gimana kalau, atau acting review, atau video kami yang lain. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita menjawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman yang dikirim ke Instagramnya Aku Aktor. Jadi ada beberapa pertanyaan, ada satu pertanyaan yang masuk ke DM karena panjang sekali. Kemudian ada lagi beberapa pertanyaan yang ditulis merespon dari story kami. Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, teman-teman silahkan untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya. Terima kasih. Oke, kita akan langsung ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama datang dari @sahabat terbaik, pakai Q, jadi kol-kola sekali ya. Dari kalau di DM namanya Dwi Prasetyo. Dia nanya gini nih. Dia nanya di DM karena nggak muat di kotak pertanyaan. Dia mau nanya soal observasi tokoh ketika udah ketemu manusia asli buat referensi karakter. Lebih ke teknis, bagaimana cara mengobservasi orang tersebut? Apakah ajak kenalan lalu langsung ke tujuan atau cuma mengamati dari jauh tanpa masuk ke kehidupan si manusia atau ada cara lain? Pertama, perlu disadari bahwa ketika kalian menemukan manusia asli untuk tokoh kalian, itu artinya kemungkinan besar kalian sudah menyelesaikan analisis karakter dari naskah. Artinya kalian sudah tahu gambaran karakter kalian itu kira-kira seperti apa. Kalian sudah tahu bagaimana gambarannya. Dan ketika kalian ketemu orangnya secara langsung, ya, katakanlah dalam satu orang itu sepenuhnya terwujud tokoh kalian. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya adalah tokoh kalian. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Kalau kalian kenal dengan tokohnya, kalian bisa ngajak ngobrol aja atau menanyakan hal-hal tertentu untuk mengorek. Tapi kalau kalian nggak kenal, ya tentu harus kenalan dulu ya. Dan apakah langsung sampai ke tujuan? Ya, cara mengobservasi orang tersebut bagaimana? Pertama, kalian harus memperhatikan betul bagaimana laku tubuhnya, bagaimana cara dia bicara, bagaimana cara dia mendengarkan. Kalau kalian harus perhatikan betul, dan itu hanya bisa didapatkan ketika kalian ngajak ngobrol dia dan dia begitu rileks. Kalau dia udah tahu bahwa tujuan kalian, kemungkinan besar ya, kalau dia udah tahu bahwa tujuan kalian adalah mengobservasi mereka, kemungkinan besar akan muncul bahasa-bahasa tubuh yang dibuat-buat karena dia sadar bahwa dia sedang diobservasi. Jadi kalau menurut saya, menurut kami, ketika sudah ketemu karakternya, tidak perlu gamblang untuk menyampaikan bahwa saya mau observasi Anda, tidak perlu. Tapi dekati, bangun empati, bangun simpati, kenalan, deketin, terus kemudian eh, ketika kalian mendekati orang itu, jangan lupa tujuan utama kalian, yaitu mendapatkan bentuk-bentuk tubuhnya. Jadi perhatikan betul, tapi biarkan dia enjoy karena kalian sebagai temennya, gitu. Jadi tidak ada intimidasi, karena ketika udah observasi, otomatis biasanya akan muncul intimidasi. Begitu, ya. Kalau orangnya nggak kenal, ya diajak kenalan. Nggak usah langsung ke tujuan, ajak kenalan terus ngobrol santai gitu ya. Misalnya kamu ketemu tokohmu di pasar gitu, ya udah datang terus duduk di sebelahnya, terus diajak ngobrol pelan-pelan santai. Oh, bapak namanya siapa?
Oh, oh Bapak rumahnya di mana? Ah, ketika ngobrol santai kayak gitu, dia kan nggak tahu tujuan kita sebenarnya untuk nyari karakter ya. Dia akan lebih jujur mengeluarkan, bahasa-bahasa tubuhnya yang genuine. Tapi ingat, karena kalau orang itu orang yang tidak dikenal ya untuk pertama kalinya, dia akan masih punya rasa menyembunyikan dirinya yang asli. Itu kenapa kenalan dulu sedekat mungkin, bangun empati, dia akan terbuka dan menunjukkan bahasa tubuhnya yang genuine. Dan apakah mengamati dari jauh cukup? Bisa dilakukan untuk beberapa kondisi dan beberapa orang tentunya. Oke? Apakah ada cara lain? Intinya adalah mengamati. Mengamati, membangun empati, lalu menirukan dan menjadikan bahasa tubuh karakter itu milikmu. Kurang lebih begitu ya untuk sahabat terbaik. Eh, Semoga cukup menjawab pertanyaannya. Kalau tidak ya nanti silakan ditanyakan kembali. Sekarang kita akan ke pertanyaan berikutnya. Ini ada beberapa pertanyaan yang langsung aja saya gabung jawabannya. Pertama dari Fat Ferdinand. Gimana caranya tampil pede saat action? Yang akan langsung kita gabung dengan Erik_M.H. Min 164 cm, apa udah pede untuk jadi aktor atau enggak? Ini dia kemarin udah nanya soal 100 tinggi minimal aktor yang sampai kita jadikan judul. Ini kayaknya Erik ya, siapapun kamu di sana, kalau kamu menonton video ini, persoalannya bukan pada tinggi badanmu deh kayaknya. Tapi pada dirimu yang tidak mensyukuri apa yang kamu terima, apa yang kamu punya. Ya, 164 cm apakah udah pede? Kenapa pertanyaanmu hanya selalu pada 164 cm? Pertanyaanku, kamu nggak latihan? Kamu tidak eh, berlatih seni peran, ikut kelas atau semacamnya? Tidak melakukan itu. Kalau kamu melakukan itu, seharusnya tidak ada lagi pertanyaan 164 cm apakah cukup pede untuk jadi aktor. Soal pede atau tidak itu bukan pada tinggi badan sama sekali, Erik. Tapi pada bagaimana kamu mengetahui dan menerima dirimu, ya. Bukan pada tinggi badan. Oke? Kalau kamu insecure sama tinggi badanmu sendiri, artinya kamu kurang bersyukur, Erik. Jadi kamu harus lebih bersyukur lagi. Atau latihan deh. Latihan keaktoran, latihanlah seni peran. Pertanyaanku simple sama si Erik dan juga sama si Fat Ferdinand ini. Seberapa sering kalian latihan keaktoran? Latihan seni peran, latihan mengenali diri kalian sendiri, lalu menerima diri kalian sendiri. Seberapa sering? Ingat, sebelum masuk ke dalam dunia seni peran yang lebih dalam, kalian harus mengenali diri kalian sendiri terlebih dahulu, baru kemudian kalian bisa menerima diri kalian sendiri terlebih dahulu, baru lalu kemudian kalian bisa masuk ke dunia seni peran. Ketika kalian sudah menerima diri kalian, ya, sudah tahu tentang diri kalian, sudah mengenali diri kalian, tidak ada lagi itu persoalan pede atau tidak pede. Dan semuanya bukan persoalan fisik. Erik, ada satu aktris di Hollywood yang bisu, tapi dia dapat Oscar. Marlee Matlin. I just want to thank a lot of people. To tell you the truth, I didn't prepare for this speech, but I definitely want to thank the Academy and its members. And I want to thank all those special people in the film, and I can name them: Randa Haynes, Patrick Palmer,
the entire cast and crew, and particularly William Hurt, for his great support and love in this film. And I want to thank my mother and father, Eric, Mark, Gloria, Zachary, and Liz. They're here tonight with me. And I just want to thank all of you. I love you. Dan dia tetap pede. Kenapa? Karena dia mengenal dirinya, dia punya kemampuan keaktoran yang baik, dan dia latihan dengan giat. Pertanyaanku Eric_m.h ini, apakah kamu sudah sering latihan atau tidak? Dan untuk Fat Ferdinand kurang lebih jawabannya juga sama. Caranya tampil pede saat action. Kamu mengetahui apa yang kamu punya. Kamu mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Maka kamu akan selalu percaya diri. Ingat, gimana caranya percaya diri? Ya kamu harus tahu tentang dirimu, baru kamu bisa percaya pada dirimu. Kamu harus mengenali dirimu, biar kamu bisa percaya pada dirimu. Begitu ya, Fat Ferdinand dan Eric_m.h ya. Jangan berkutat sama 164 cm melulu. Silakan latihan kamu ya, latihan. Oke, latihan, woi. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Bedil Harom. Doi bertanya ini. Bedanya aktor film dan aktor teater. Lalu apakah aktor film harus tampan atau cantik, putih, dan bla bla bla. Kalau pertanyaannya apakah aktor film harus tampan atau cantik? Apakah aktor film ya? Maka jawabannya tidak harus. Tapi kalau pertanyaannya apakah industri film harus tampan atau cantik, maka mungkin jawabannya iya, karena kita bicara soal industri. Tapi kalau kita bicara soal filmnya, tidak ada batasan, seharusnya. Oke, itu yang pertama. Menurut kami ya. Yang kedua, harus bedanya aktor film sama aktor teater apa? Tidak ada bedanya sebenarnya. Sama-sama acting. Ya, keduanya sama-sama melakukan apa yang disebut dengan seni peran. Hanya saja kalau aktor teater pentas di panggung, aktor film pentas di balik kamera. Ya. Perbedaannya cuma pada medianya saja. Aktingnya sama. Tapi karena medianya berbeda, kalian tidak bisa menggunakan standar acting panggung. Kayak misalnya bahasa tubuh yang besar, vokal yang besar, tidak bisa kalian gunakan di film. Kenapa? Karena medianya berbeda. Ingat, satu kemampuan yang juga harus dimiliki oleh seorang aktor adalah kemampuan beradaptasi yang baik. Itu. Jadi apa bedanya aktor film dan aktor teater? Tidak ada bedanya kecuali media yang mereka gunakan. Karena medianya berbeda, maka proyeksi aktingnya juga seharusnya jadi berbeda. Aktor teater mungkin proyeksinya lebih besar, energi yang dibutuhkan lebih besar, bahasa tubuh yang digunakan mungkin cukup besar. Sementara aktor film sebaliknya, bahasa tubuhnya kecil, suaranya mungkin tidak sekeras orang teater karena tidak dibutuhkan sekeras itu. Meskipun menurut kami energinya seharusnya masih sama. Kalau masih kurang jelas silakan nonton Gimana Kalau episode acting film lebih sulit daripada acting teater yang bikin banyak orang yang bikin marah banyak orang. Oke, terima kasih. Itu adalah jawaban dari pertanyaan Mas Bedil Harom. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Pertama dari Ferdi Chandran. Ini pertanyaan terakhir sebenarnya. Ada beberapa lagi yang tapi pertanyaannya tidak lengkap. Nanti kita akan kasih tunjuk ya. Dia nanya, gimana caranya bisa mulai karir jadi aktor? Caranya adalah pertama tentu latihan terlebih dahulu. Ikut kelas dimanapun kamu berada. Kalau kamu mau mulai karir jadi aktor, penuhi dulu syarat utama jadi seorang aktor, yaitu memahami tentang seni peran. Ya. Jangan cuma pengen terkenal aja lu, oke? Kalau lu cuma pengen terkenal aja, ya. Mending lu nyolong kek, apa kek,
terkenal dah lu. Jangan jadi aktor. Kalau lu mau mulai karir jadi aktor, ya, pelajari dulu tentang seni peran. Latihan dulu yang banyak. Setelah dirasa sudah cukup latihannya, barulah kalian mulai ikut casting-casting atau bergabunglah di kelompok teater manapun, lalu rajin-rajinlah pentas. Ingat, pertanyaanmu mulai karir jadi aktor ya, bukan jadi aktor film atau aktor teater. Maka kamu bisa memulainya dari panggung ke panggung, dari satu kelompok teater ke kelompok teater lain, atau dari satu film ke film yang lain. Jadi, menurut kami langkah pertama yang harus dilakukan ketika ingin memulai karir sebagai seorang aktor adalah belajar keaktoran terlebih dahulu, sebaik mungkin, sebanyak mungkin, dari manapun. Dari les, dari kursus, dari kelas online yang aku aktor, atau dari manapun, terserah. Tapi belajar dulu. Itu adalah step untuk masuk ke dalam dunia seni peran. Baru setelah itu cari kesempatan lain untuk bermain di panggung atau di film lewat casting, entah itu untuk panggung atau untuk film. Setelah itu silakan di-maintain sendiri. Nah, kalian yang tahu bagaimana cara memaintainnya. Itu jawabannya ya, Ferdi_Chandran. Jadi latihan dulu, paham? Latihan dulu. Oke. Ini ada 2 pertanyaan lagi ya, yang bukan pertanyaan sebenarnya. Ada satu yang pertanyaan tapi nggak lengkap. Nanti orang yang membaca atau menonton ini silahkan dilengkapi pertanyaannya untuk kita jawab minggu depan. Ada dari Rani Iswari. Dia udah bilang nih, beberapa kali memainkan peran sampai ke sini saya makin sulit memasukkan toko. Apakah semu? Semu apa, Mbak? Kau lanjutkan dulu pertanyaanmu. Kau tulis di DM kalau tidak cukup, atau kau tulis di komentar kalau kau tidak cukup pertanyaan di kotak pertanyaan itu. Kau bikin kami penasaran. Mananya lah. Udahlah, pergi aja lah aku. Nah, selanjutnya ada juga pertanyaan, bukan pertanyaan ini ya, ini permintaan, request ini. Dari Irsan_Wirasukma. Di YouTube undang Bang Diding Min, ex-Satpam Warkop DKI. Kami pernah bekerja bersama Babe, kami manggilnya Babe, waktu di salah satu film. Kita memang ada rencana, nanti aja ya. Kita pengen datang langsung, nggak pengen online. Karena sekarang Jakarta lagi COVID begitu kondisinya. Jadi ya kita tahan dulu. Tapi nomor Babi sudah ada di kami dan Babi sudah kenal dengan kami. Jadi segera nanti akan kita undang Babe Diding. Oke? Terima kasih, itu tadi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian tuliskan. Semoga cukup jelas ya. Kalau kurang jelas, silahkan kalian tulis lagi pertanyaannya di kolom komentar di YouTube atau di Instagram, atau di kotak pertanyaan, atau DM saja kami. Mengerti? Ya, kalau tidak cukup, jangan lakukan hal yang sama seperti si Mbak yang tadi itu. Kalau tidak cukup, pindahkan ke DM. Kau itu beneran mau nanya atau coba iseng-iseng aja kau lah. Aku tengok kau macam benar aja. Oke lah, udahlah. Itu aja lah dulu lah. Terima kasih ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan saya di sini pamit. Jangan lupa sebelum pergi kalian subscribe dulu, sama like videonya kalau kalian suka. Kalau nggak suka kalian dislike aja, nggak apa-apa, asal jangan di report ya. Terima kasih, dan jangan lupa juga untuk dibagikan ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu tentang Aku Aktor ini. Penting ini, kalau kalian memang benar-benar mau belajar soal seni peran, follow Aku Aktor. Oke? Terima kasih, sampai ketemu di video acting klinik berikutnya. Viva Aktor.